Posisi kasus. Perkara ini berawal dari diadakannya pembuatan surat perjanjian kerjasama untuk pendirian sebuah perusahaan yang diberi nama PT Alamika Nuansa Indah, bergerak di bidang usaha pariwisata yang dilakukan oleh 3 pihak, yaitu 2 pihak penggugat dan 1 pihak tergugat. Perusahaan tersebut berdiri sejak tahun 2015. Serta dituangkan dalam Akta Notaris nomor 11 pada tanggal 11 Januari tahun 2015. Dalam perjanjian kerjasama tersebut, di mana para pihak sepakat secara bersama-sama untuk menanamkan modalnya sebesar 200 juta. Dan nantinya jika suatu perusahaan tersebut berdiri dan usaha yang dijalankannya lancar, maka tiap-tiap pihak akan mendapatkan 15% dari hasil keuntungan perusahaan tersebut. Pada tahun 2016 sampai 2019, PT Alamika Nuansa Indah tersebut berjalan dengan lancar, serta telah dipekerjakan 450 karyawan, dan para pihak tersebut telah menerima keuntungan sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam surat perjanjian kerjasama. Pada akhir tahun 2019 sampai tahun 2020, perusahaan tidak lagi memberikan hasil keuntungan perusahaan tersebut sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam surat perjanjian kerjasama. Salah satu penyebab perusahaan tersebut tidak lagi berjalan lancar seperti tahun-tahun sebelumnya karena adanya dampak COVID-19 yang membuat bidang usaha dalam perusahaan tersebut mengalami keuntungan dan hasil yang lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga pemilik perusahaan tersebut memberikan keuntungan dari hasil perusahaan tersebut tidak sesuai dengan apa yang disepakati kepada para pihak. Dalam hasil ini menimbulkan suatu sengketa wan prestasi bagi pihak-pihak yang diperjanjikan dalam surat perjanjian kerjasama tersebut dan telah menimbulkan suatu kerugian bagi para pihak sebesar 60 juta. Namun, sebelum perkara tersebut diajukan kepada lembaga pengadilan, para pihak menyepakati terlebih dahulu melakukan pengajuan penyelesaian sengketa tersebut melalui adanya mediasi di luar pengadilan, yang mana berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Kepada Bapak dan Ibu-ibu, perkenalkan nama saya Krisnawan Gumelar, selaku moderator yang dipilih oleh kedua belah pihak. Dalam perkara ini selanjutnya saya persilakan kepada kedua belah pihak untuk memperkenalkan diri masing-masing. Saya persilakan kepada pihak penggugat. Baik, terima kasih mediator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Seni Hastuti, Mulyaningsih sebagai penggugat pertama. Perkenalkan, nama saya Shanti Intiani sebagai penggugat kedua. Dan ini tergugatnya siapa? Mengenakan nama saya Renata Fadila, saya sebagai tergugat. Baik, saya menjelaskan terlebih dahulu mengenai mediasi dalam peraturan. Pemerintah nomor 1 tahun 2016 menjelaskan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Fungsi mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dengan proses perundingan guna mencapai berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memasukkan sebuah penyelesaian. Saya hanya membantu bagaimana pihak di sini mencari solusi. Kemudian saya akan menjelaskan tahap-tahap mediasi yang pertama. Saya selaku mediator atau sebagai pihak netral akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk merundingkan permasalahan yang terjadi. Kemudian yang kedua, mediator akan mencari jalan keluar dari kesalahpahaman dari para pihak. Dan yang ketiga, mediator akan memberikan solusi untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Dan yang terakhir, apabila dengan adanya mediasi ini pada akhirnya mencapai kata sepakat dari para pihak, maka nantinya akan dibuatkan akta perdamaian dan dinyatakan sengketa ini telah selesai dan berakhir dalam mediasi. Baik, bagaimana para pihak setuju? Baik, saya setuju. Iya, saya setuju. Saya setuju.
Baik, karena para pihak sudah menyetujui, maka kita mulai mediasi. Pada hari ini, yang pertama saya ingin mendengar perkara mengenai dari pihak penggugat terlebih dahulu yang pertama. Boleh Ibu silakan. Baik, terima kasih. Perkara ini berawal dari kesepakatan dalam surat perjanjian bersama untuk mendirikan sebuah perusahaan atas nama PT Alamika Nuansa Indah yang bergerak dalam bidang usaha pariwisata. Pada tahun 2015, dalam Akta Nomor 11 tanggal 11 Januari 2015, dan kami sepakat untuk menanamkan modal sebesar 200 juta dan akan mendapatkan keuntungan 15% dari hasil perusahaan tersebut. Pada tahun 2015 sampai 2019, perusahaan tersebut berjalan dengan lancar dan kami memperoleh keuntungan sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian bersama. Namun, pada akhirnya tahun 2019 sampai 2020, kami tidak memperoleh keuntungan dari hasil usaha yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Padahal sudah jelas dalam perjanjian surat bersama tersebut, kami akan mendapatkan keuntungan dari hasil perusahaan tersebut setiap tahunnya. Baik, Ibu, gimana, ada yang perlu disampaikan lagi? Menyambung penyampaian dari penggugat kedua, jika dihitung mengenai keuntungan usaha yang harusnya kami peroleh dari 1 tahun ini, maka mencapai 60 juta. Namun sampai saat ini kami belum menerima uang dari pihak tergugat. Maka sudah jelas jika pihak tergugat di sini telah melakukan prestasi. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Oke, dari perkara yang disampaikan dari pihak penggugat, maka telah menyatakan bahwa pihak tergugat telah melakukan wan prestasi. Wan prestasi merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau juga kelalaian, baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun melakukan sesuatu yang diperjanjikan tidak boleh dilakukan. Dan bagaimana penjelasan dari pihak tergugat? Silakan, Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan meluruskan dari penyampaian pihak tergugat. Memang benar kami menyatakan dalam perjanjian surat bersama untuk mendirikan suatu perusahaan atas nama PT Alamika Nuansa Indah dan akan memberikan keuntungan dari perusahaan tersebut. Dan perlu diketahui perusahaan ini memiliki 450 karyawan yang tentunya harus diperhatikan. Juga dengan adanya COVID-19 telah memberikan dampak penghasilan yang lebih rendah dari tahun sebelumnya bagi perusahaan ini. Mungkin pihak penggugat tidak mengetahui bahwa saatnya kejadian sewaktu-waktu dapat diubahkan saja menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Jika demikian, bagaimana kebijakan atau keputusan perusahaan tersebut tanpa pengetahuan kami, para penggugat? Harusnya saudara memberitahu kepada kami dengan adanya kebijakan tersebut. Jika demikian, berarti saudara mengambil dan membuat kebijakan sendiri tanpa adanya koordinasi dengan kami pihak penggugat. Dan saudara seharusnya mengetahui perkembangan perusahaan kami saat ini dapat kita ketahui dalam pasal 3 surat perjanjian kerjasama yang telah menjelaskan jika terjadi kerugian dalam perusahaan maka akan menjadi tanggung jawab dari para pihak. Baik. Adanya penjelasan dari pihak tergugat tersebut sudah menyatakan dalam akta perjanjiannya bahwa adanya kerugian maka akan menjadi tanggung jawab dua pihak, bukan satu pihak. Bagaimana bisa seperti ini? Sudah 1 tahun kami tidak mendapatkan keuntungan dari hasil perusahaan tersebut. Benar, dan mengapa saudara baru menyampaikan hal ini kepada kami? Ya seperti itu. Baik. Para pihak sangat benar. Kepada pihak penggugat dan tergugat, saya akan menyimpulkan penjelasan dari adanya pihak bahwasannya pihak dari penggugat dan tergugat ini telah terjadi kesalahpahaman. Menurut pihak tergugat telah melakukan prestasi dengan tidak memberikan keuntungan dan hasil perusahaannya. Dan menurut pihak tergugat, pihak penggugat tidak mengetahui dan menyadari keadaan perusahaan tersebut, bagaimana pada 1 tahun terakhir ini hasil perusahaan naik turun dan ditambah dengan adanya dampak COVID-19 ini telah berpengaruh pada perkembangan perusahaan tersebut. Bagaimana? Apakah benar seperti itu? Ya, memang benar demikian. Ya, seharusnya saudara memberitahukan terlebih dahulu kepada kami bagaimana perkembangan perusahaan ini dan bagaimana langkah-langkah kebijakan agar tidak
terjadi kesalahpahaman seperti ini lagi. Menurut saya itu Bagaimana jika kita membuat ulang kembali surat perjanjian bersama tersebut? menurut saya sih itu langkah bagus. Bagaimana dengan pihak yang tergugat? Ya, saya setuju jika menggugat dan tidak ada sih seperti itu. Baik, bagaimana jika saya tentukan tempat dan waktunya pada hari Jumat tanggal 19 Desember tahun 2020 di KPN Rahayu, tepat pada jam 1 siang, bagaimana? Baik, saya setuju. Saya juga setuju. Baik, jika para pihak setuju, maka pembuatan perjanjian ulang akan dilaksanakan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dan pertemuan tersebut sekaligus menandatangani akta perdamaian yang menyatakan bahwa perkara ini berakhir damai dengan adanya mediasi. Bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Saya rasa Baik, terima kasih. Jika sudah cukup, mungkin sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Baik ya. Baik. Apakah para pihak siap dengan pembuatan ulang perjanjian akta kerjasama serta penandatanganan perdamaian? Kami siap. saya juga siap. Baik, jika seperti itu, maka dipersilakan untuk Bapak dan Ibu untuk menandatangani akta perdamaian ini ya. Bu, di sebelah sini. Baik, boleh Ibu Sani? Baik, kepada Bapak Rasya sebelah sini. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, pembuatan ulang akta perjanjian bersama dan penandatanganan akta perdamaian telah selesai. Maka sampaikan bahwa perkara ini telah berdamai dengan melalui mediasi dan tidak ada lagi kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Alhamdulillah, terima kasih mediator. Baik, sama-sama. Baik, sama-sama Pak. Oke, untuk itu mari kita bersalaman agar tidak ada kesalahpahaman lagi antara kedua belah pihak. Baik ya, terima kasih. Semoga permasalahan ini tidak menjadi kembali lagi ya.